dengan porsi tubuh kamu. Ya, tapi kalau dia di baju olahraga, setahu saya dimanapun sekolahnya tetap ukuran yang diminta, kan? Itu ukuran yang diminta. Misalkan nanti siapa namanya? Munyati nanti ukuran bajunya, Pak saya minta L ya, L nanti kami kasihkan. Itu khusus baju olahraga. Yang 450 itu putih ungu, kebanggaan kami, dan olahraga dapat dan simbol dasi itu sudah komplit. Nah, mengenai baju jurusan, ya, baju jurusan setelah kamu nanti masuk satu semester, udah di kelas 2 baru kamu akan diukur lagi untuk baju jurusan kamu dan membayar lagi. Itu setelah kita proses belajar mengajar 1 tahun. Nah, baju yang 450.000 ini anak kami semua 3 kali cicil. Itu dia, tidak memberatkan. Nah, bagi yang sudah lunas, misalkan Munyati sudah lunas, itu wajib kamu langsung kamu pakai. Tidak lagi yang kami buat harus lunas semua, enggak. Siapa yang lunas, dia pakai baju seragamnya. Dia berhak untuk menyandang memakai baju kebanggaan SMK Negeri 1 Luning semuanya. Itulah keunggulan kami tadi. Di segi ekskul pun sudah Bapak jelaskan, di pelajaran LKS-nya pun sudah, apalagi di kedisiplinan kami pun sudah Bapak jelaskan. Itu 745 yang sudah mentok kita belajar, sudah proses belajar mengajar di ruangan. Dan perlu juga kamu ketahui kami semua, kami SMK Negeri 1 Luning ini ya dia tidak banyakan materi, akan tetapi praktek. Teorinya kurang, akan yang banyaknya praktek. Sesuai dengan lambangnya, sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan nama sekolah juga SMK atau jurusan. Langsung dia ke praktek. Kalau dia DM, bagaimana dia turun lapangan ke kantor, bagaimana sistem kerja, langsung ke praktek. Kalau dia TKJ, bagaimana membentuk perangkat lunak, instalasi ulang HP, memperbaiki laptop dan sebagainya. Bagaimana desain-desain yang brosur-brosur itu nanti langsung terus nanti diarahkan oleh guru yang bersangkutan. Apalagi dia di jurusan TBSM. Tahun kemarin jurusan TBSM cewek kami ada. Bukan berarti yang terus berat-berat itu TBSM kalau kita bicara di masalah jurusan TBSM berat kan? Tidak. Nanti bagi cewek-cewek ini, bagi adik kami ini, ambil jurusan TBSM. Bisa, yang perempuan bisa. Nanti kamu kalau sudah tamat di situ, ngambil jurusannya pun di kuliah, bisa ngambil bisnis apa sih kuliah. Nanti dijelaskan oleh guru bersangkutan. Bapak hanya cuma menyinggung, sekelumit apa yang ada di sekolah itu. Kalau kamu mau penasaran, ayo kita gabung ke SMK Negeri 1 Luning. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jangan tidak pegang suasananya. Kalau Bapak bilang SMK bisa, SMK bisa, nanti SMK bisa, yes, bisa, bisa, oke, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, yes. Oke, terima kasih. Dalam ini untuk selanjutnya kami silakan kepada Pak Andi Lawan untuk memaparkan jurusannya. Para Bapak silakan selamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi di sini saya sebagai guru administrasi perkantoran, di mana kegiatan yang dilakukan di jurusan administrasi perkantoran itu sangat banyak sekali, mulai dari pembuatan surat, membuat iklan, menerima telepon, komunikasi, presentasi, itu diajarkan semua di administrasi perkantoran.
Kemudian di administrasi perkantoran kita tidak biasanya apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar administrasi? Ada yang tahu? Ketika kalian mendengar administrasi itu apa yang kalian pikirkan? Biasanya kalau kita administrasi itu kan tidak lepas dari surat ya. Dimanapun kita berada, administrasi itu tidak bakalan bisa dielakkan. Baik itu di desa, di sekolah kan ada administrasi. Di sekolah, di warung, di rumah kita juga biasanya ada administrasi juga. Kenapa saya bilang administrasi ini adalah ibunya semua ilmu. Jadi semua ilmu itu membutuhkan namanya administrasi. Jadi kalau kita biasanya orang lulusan SMK, lulusan administrasi perkantoran banyak yang jadi admin. Boleh di showroom, kerja di showroom. Kalau di sini kan ada PT. Itu biasanya anak SMK itu kalau kita ahli di komputer, ahli mengetik, itu ahli di Microsoft Excel, itu sering dibutuhkan. Apalagi di tahun ini siswa SMK itu dituntut bisa membuat sebuah namanya aplikasi. Jadi di administrasi perkantoran itu biasanya membuat surat itu kan langsung ngetik kan, itu diketik. Itu untuk program kami ke depan di administrasi perkantoran itu kita hanya mengisi datanya doang. Misalnya siapa namanya? Muniati itu mau membuat surat cukup kita mengetikkan datanya saja. Tinggal kita ketik datanya itu, kemudian langsung mencetaknya. Itu anak ADM bisa buatnya. Hanya menggunakan aplikasi yang ada di Office. Pernah menggunakan Office? Belum ya? Belum ya. Nanti kita akan diajarkan di sana. Kemudian keunggulan di ADM perkantoran ini banyak sebenarnya. Di sini kita diajarin bagaimana public speaking, presentasi yang baik. Kemudian biasanya ADM itu tidak lepas dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kita harus berkomunikasi memakai bahasa Inggris. Kalau menerima telepon, apalagi kalau menerima telepon dari perusahaan asing, itu biasanya kita harus menggunakan bahasa Inggris. Ini sedikit cuplikan video yang hasil wirausaha SMK Negeri 1 Runding jurusan administrasi perkantoran. Itu adalah salah satu produk dari kewirausahaan jurusan ADM perkantoran dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu adalah salah satu karya dari administrasi perkantoran. Itu mereka membuat iklan dan produknya. Ini adalah produk lip gloss. Lip gloss yang warna bibir ya. Jadi itu adalah cuplikan sedikit dari saya. Kalau memang mau bergabung ke administrasi perkantoran, silakan. Masih banyak lagi. Kalau mau ingin tahu lebih banyak lagi, ayo mari bergabung ke sekolah SMK Negeri 1 Runding. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau itu masih sedikit anak, kami juga ada usaha untuk jurusan ADM buat payet jilbab. Ada itu, ada masih banyak lagi. Belum lagi buat usaha UB produksi sekolah SMK Negeri 1 Runding.
buat kue. Banyak nanti di situ di antara kami. Mungkin nanti salah satunya orang ini yang nanti ada di situ. Orang kakak-kakak di depan. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk jurusan TKJ. Hal ini langsung Ibu Irma. Jangan banyak ya Bu, sedikit aja karena kalau tiba-tiba biar ada di sini penasaran bagaimana nanti di sana. Oke, kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati. Saya jurusan TKJ yang megang di sekolah. Jadi di sekolah kami itu yang ingin masuk ke TKJ, kita nanti di situ ada nanti yang bisa menginstal. Terus kita banyak lah ya yang ingin masuk ke TKJ. Terus jurusan kita tuh ada macam tahun kemarin. Jadi gini ya, kalau di TKJ itu biasanya untuk membongkar komputer seperti ini ya. Ini komputer itu kita bongkar dari awal, kita udah bongkar, kemudian disusun kembali oleh siswanya. Nanti ketika kalian masuk ke sana, kalian bongkar semua tuh isi CPU di sana. Kemudian kalian perbaiki lagi sampai itu. Kemudian di sini kan banyak yang memiliki HP ya, memiliki HP dan kadang rusak ya. Itu kalian di situ nanti diajarkan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini kan lebih sering HP itu terkendala lupa password ya. Lupa password dan nggak tahu lagi passwordnya apa. Itu diajarkan nanti bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian untuk TKJ ini juga bisa membuat brosur, membuat video. Yang video nanti saya akan tampilkan videonya. Itu hasil dari anak TKJ, orang itu yang ngambil, orang itu yang edit. Jadi anak TKJ itu bisa instalasi jaringan. Di sini udah ada wifi di sekolah ini. Kalau di rumahnya belum ada wifi kan? Insya Allah kalau memang kalian masuk ke sana nanti, kita akan diajari cara buat wifi-nya di rumah sendiri. Jadi ada alatnya sebenarnya, itu tinggal beli, kalian buat sendiri pakai kuota sendiri. Sebenarnya sangat mudah. Jadi saya dulu ADM, tapi ada juga mengajar di TKJ. Nanti jumpa. Kalau mau jurusan ADM nanti jumpa sama saya. Kalau mau jurusan TKJ nanti juga jumpa dengan saya. Saya aslinya itu alumni dari SMK, jurusan TKJ. Kemudian saya melanjutkan kuliah jurusan ADM. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari SMK ini bisa saya gunakan waktu kuliah untuk mendapatkan untuk mendapatkan uang jajan. Jadi uang jajan itu saya diajarkan di SMK menginstal ulang komputer. Kemudian saya kuliah, ada komputer teman saya, itu saya perbaiki, saya install ulang dan dapat alhamdulillah sedikit uang gitu. Jadi saya dapatkan ilmunya dari SMK, kemudian saya terapkan di kuliah. Alhamdulillah sampai sekarang ilmunya masih saya terapkan. Kalian juga bisa seperti itu nanti. Ketika kalian tamat SMK, kalian dapat
walaupun kalian melanjutkan kuliah, kalian dapat mendapatkan pekerjaan dari situ. Seperti itu. Itulah fungsinya SMK. Kalau SMA, kalian tamat, tamat dari SMA, setelah tamat apa yang kalian dapatkan keahlian? Belum tentu ada ya, kecuali kalau kalian belajar sungguh-sungguh di rumah. Yang suka ngotak-ngatik komputer, ngotak-ngatik HP, itu mungkin sukses di bidang teknologi. Itu aja dari TKJ. Tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Kenapa ibu itu diam? Tadi pada ikut yang bukan lagi itu. Beruntung juga ibu itu lagi suaranya lagi nggak ada, maka nanti diwakilkan sama Pak Andi. Nah, perlu juga anak-anak ketahui, Pak Andi namanya, Andi Irawan tadi namanya itu, di tahun 2019 kemarin dia mewakili 10 salam jenjang SMK guru ke Jakarta untuk workshop masalah kurikulum. Jadi insya Allah guru-guru di SMK Negeri 1 Republik ini bisa dikatakan tidak kaleng-kaleng. Artinya mempunyai keahlian dan skillnya masing-masing. Dan di tahun 2017 kemarin juga Pak Andi 1 bulan di Bali juga mengenai sekolah. Bapak ini diutus ke Bali untuk peningkatan mutu pendidikan SMK Negeri 1 Republik. Juga satu-satunya diutus di Pemko Salam ke Bali. Oke, selanjutnya langsung saja yaitu Pak Subur, bukan itu Pak, untuk jurusan jasa sempurna Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak duduk depan aja lah ya, di depan aja supaya enak dan lebih kenal, apalagi cowok-cowok. Kayaknya udah mulai sih nampak mesin-mesinnya nampak ini. Oke, langsung aja Bapak sebagai ketua jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, itu anggota Bapak ini angkatan yang kedua. Yang angkatan pertama inilah yang Bapak bawa perwakilan. Di sini kami teknik sepeda motor, udah tahu lah semuanya. Itu sepeda motor ya, kereta kalian itulah. Honda kalian itulah sepeda motor disebut. Bahasanya itu sepeda motor, bahasa tekniknya. Kalau kita biasa bilang tuh Honda, sebenarnya bukan Honda, Honda itu mereknya. Sebenarnya Suzuki ada lagi, Yamaha ada lagi, Morin pun ada, kalau kalian mau. Tapi itu nggak ada lagi diproduksi sekarang, itu susah tidak jumpainya. Intinya Bapak di sini menegaskan bukan hanya untuk cowok aja, kalau mau untuk cewek di sana, karena kita namanya disebut dengan kata-kata bisnis. Kalau namanya bisnis ini pasti penjualan. Kalau penjualan ya tergantung apa yang mau kita jual. Bisa nanti kita menuntut pemasaran, makanya Pak bilang nggak menutup kemungkinan untuk cewek. Jadi hanya untuk cewek Pak, kalau kamu mau masuk ke politik kayak mana Pak? Boleh aja nak. Di sini Bapak bilang kami masih berdiri 2 tahun, mulai dari 2020 2021 masih berdiri dalam 2 tahun untuk teknik sepeda motor. Alhamdulillah Bapak bilang selama 2 tahun ini kita udah mulai bisa lah bersaing dengan yang namanya SMK Simpang Kiri. Di bagian mananya Pak? LKS kita kemarin udah bisa bersaing lah. Walaupun kita belum dapat kesempatan untuk berangkat ke Banda Aceh, aku udah bisa bersaing dengan mereka. Kita bilang itu masih baik, tapi udah bisa bersaing dengan yang orang tua. SMK Simpang Kiri itu nak kalau TBSM-nya udah luar biasa Bapak bilang. Kenapa? Ya memang orang itu yang pertama di Sebut Salam, kita yang kedua. Intinya untuk apa kita ke Simpang Kiri, kalau di Kecamatan Runding juga ada kan seperti itu. Kita membanggakan kecamatan sendiri, untuk apa membanggakan kecamatan orang lain. Tadi tanya aku di mana Simpang Kiri, toh kita tinggal di Spanya. Nanti kan nggak tersentuh yang namanya Kecamatan Runding. Jadi dimanapun di SMK Simpang Kiri pun ada juga namanya ADM, ada juga namanya TKJ, ada TBSM. Toh ngapain jauh-jauh ke sana? Kok dekat pun ada kan seperti itu. Mending kita bawa nama kecamatan sendiri. Di sini Bapak masih tunjukkan kegiatan kami di kelas itu ngapain sih? Ada nggak nyata-nyata? Ada, pasti ada nyata itu pasti ada. Teori itu pasti ada, cuma lebih banyak prakteknya. Coba Pak Adi, tolong bikin kami. Mulai dari sini kan, alumni sini kan. Ini apa sampaikan tadi yang kita acara LKS. Ini
Ini kita acara LKS di Simpang Kiri. Ini kita acara LKS, tapi ya namanya kita masih baru nak, pengalaman belum ada. Tapi alhamdulillah udah bisa bersaing dengan yang namanya kita Simpang Kiri. Kami langsung kita masukkan dulu video tadi. Di sini ada video sedikit supaya kenapa adik kami nggak bosan, karena dulu-dulunya aja cerita. Entah mana buktinya kan seperti itu. Ini kita tunjukkan sedikit. Bisa tegang kita nak. Di sini kan kita lapar ya, karena yang kita bilang nggak lama. Udah nggak sabar ini, yang akan kita nggak sabar. Bagaimana sih kegiatan SMK Lumbing ini? Ini kita praktek tentang pemasangan karburator dan pemeriksaan kesalahannya. Ini ada ini. Asik nggak? Oke, kerja terus. Tadi Bapak ada dengar sedikit sih. Nggak ada budaya dengan screen. Siapa tadi? Tolong tangan dulu. Bapak udah tahu screen itu apa? Yang belum tahu ya. Sudah tahu banyak kan?